Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nili dengan NIM 10622061. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas UTS dengan MK Filsafat Hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan studi filsafat hukum Islam, itu Bayani, Burhani, dan Irfani. Bayani, Burhani, dan Irfani merupakan metodologi atau cara untuk memperoleh pengetahuan dalam Islam. Secara sederhana, Bayani adalah metode berpikir yang berlandaskan kitab suci Al-Quran. Darinya lahir ilmu fikih dan ilmu kalam. Sedangkan Burhani adalah metode berpikir yang berdasarkan runtutan nalar, logika, dan melahirkan ilmu-ilmu praktis dalam kehidupan manusia seperti ilmu biologi, fisika, dan kimia. Irfani adalah metode berpikir yang berlandaskan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan, dan Irfani inilah lahir ilmu tasawuf. Dalam metode Bayani, Al-Quran menempati posisi tertinggi mengalahkan yang lainnya. Para ulama terdahulu banyak menerapkan metode Bayani ini. Salah satu keunikan dalam Islam, wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan menempati posisi tinggi dalam hasanah pemikiran Islam. Dengan Bayani, para ulama dan cendekiawan Islam mengkaji Al-Quran secara mendalam, kemudian menerjemahkannya dan menjadikannya dasar untuk mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan baru. Metode Burhani menempatkan akal dalam posisi yang tinggi dan sangat menekankan proses serta peranan analisis rasional. Dalam Burhani, wahyu dan intuisi dalam mendapatkan tempat serta mengandalkan kekuatan akal untuk mencari kebenaran. Burhani dapat dikatakan sebagai aktivitas pikiran untuk menetapkan suatu benar atau salah atau proporsi melalui metode penyimpulan, dan itu menggunakan logika penalaran. Irfani menempatkan pengalaman spiritual keagamaan sebagai landasan sehingga menghasilkan tasawuf. Dimensi Irfani terutama terletak pada aspek batiniyah, sementara akal dipakai untuk menjelaskan pengalaman spiritual tersebut. Para tokoh sufi adalah orang-orang yang menerapkan metode Irfani dalam kehidupan mereka, dan kini Irfani dilaksanakan kelompok-kelompok terdekat yang banyak jumlahnya, baik di Indonesia maupun di kawasan muslim lainnya. Ketiga epistemologi Islam ini memang secara nampak memiliki basis dan karakter yang berbeda. Pengetahuan Bayani didasarkan pada teks, Burhani pada rasio, dan Irfani pada intuisi. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut tidak dilakukan secara pendekatan tersebut digunakan secara sirkular, yakni digunakan bersama-sama apabila diperlukan. Arti kata epistemologi berasal dua kata dalam bahasa Yunani, episteme dan logos. Episteme itu artinya pengetahuan, sedangkan logos artinya ilmu. Dapat diartikan bahwa epistemologis merupakan sebuah ilmu tentang pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata aksio dan logos. Aksio itu artinya nilai, sedangkan logos artinya ilmu. Aksiologis merupakan ilmu tentang nilai. Hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi dasar untuk mengklarifikasi pengetahuan dan sekaligus bidang-bidang ilmu. Epistemologi cara, teknik, saran yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Aksiologi tujuan dari pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Baiklah, kita akan memasuki materi yang kedua, ragam pendekatan studi filsafat hukum Islam. Pertama, koherensi.
korespondensi, pragmatis, religius atau teologis. Ada pengertian atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ragam teori kebenaran koherensi, teori kebenaran yang didasarkan kriteria koherensi atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Teori korespondensi, teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori kebenaran pragmatis, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori kebenaran agama religius, suatu pernyataan adalah benar jika menurut agama keyakinan ajaran bahwa itu benar sesuai dengan kebenaran. Relevansi teori-teori di atas dinilai masih memiliki celah sisi kritik oleh para ahli. Pendekatan studi filsafat hukum Islam bertumpu pada kebenaran dalam hukum Islam dengan tetap beri ruang nalar kritis dari sudut teori koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Filsafat hukum Islam dalam sudut kaji ontologi, epistemologis, aksiologis. Pengertian ontologi, arti kata ontologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, onto dan logos. Onto artinya ada, sedangkan logos artinya ilmu. Maka ontologi berarti ilmu tentang yang ada. Hakikat ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Cari hakikat dari suatu, pada dasarnya ontologi itu adalah jalan mencari hakikat dari segala semua hal, dipertanyakan keberadaannya dan hakikat terdalamnya. Baiklah, kita akan memasuki materi yang ketiga, hukum Islam, pembuat hukum dan kekuasaan Allah, perbuatan mukallaf atau halawalah, hakallah, dan hak manusia. Pembuat hukum syar'i atau hakim, Allah Maha Sempurna, Allah Maha hukum Allah sempurna, mutlak benar. Taat pada hukum Allah, taat pada Allah. Hukum Allah dan manusia. Ulama usuliyun sepakat bahwa menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah, perbuatan yang baik atau buruknya esensial, hasan, istitih, dan qabih, zaiti, kekuatan akal yang sehat secara independen, mampu mengetahuinya. Perbuatan yang tidak dapat diketahui oleh akal terhadap nilai baik dan buruknya. Asy'ariyah, tidak ada yang bersifat baik dan buruk menurut esensinya. Baik dan buruk bagi suatu adalah sifat yang datang kemudian, bukan bersifat esensial. Membuat sesuatu baik atau buruk adalah perintah atau larangan Allah SWT. Maluridiyah, suatu perbuatan itu kepada hasan izati, qabih izati, dan suatu yang ada di antara keduanya.
dan ini tergantung pada perintah larangan Allah SWT. Baiklah, itulah hasil dari materi yang saya jelaskan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.